wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitrianingsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret, Surakarta. Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja yang bertempat di SMP Negeri 2 Eromoko. Ini adalah formulir pendaftaran ujian saya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu harap di-on-kan dulu kameranya. Semuanya di-on-kan dulu kameranya. Ibu cek dulu ya, Ibu absen dulu. Ya, ternyata sudah gabung semuanya. Oke, baik, terima kasih. Sehat-sehat semua ya ini ya. Oke. Semuanya sudah masuk di Google Meet kita kali ini. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya Mbak Aprilia, silahkan dipimpin berdoa dulu Mbak. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, semuanya sehat-sehat ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan dan selalu prokes karena masih dalam kondisi pandemi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial dengan submaterinya adalah bunga tunggal. Oke. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai tentang apa? Ada yang masih ingat? Nilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, baik. Terima kasih. Betul sekali Mas Rahmat ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang masih ingat? Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai perbandingan dari dua buah hal ataupun lebih yang jika salah satu variabelnya yang lainnya juga ikut bertambah dan berlaku sebaliknya. Ya, oke Mbak, terima kasih. Pada garis besarnya adalah ketika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain adalah juga bertambah. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai, yaitu sebaliknya. Ketika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, itu untuk materi perbandingan kita kemarin. Oke, sekarang kita lihat dulu ini. Nah, ini gambar apa ya? Ya, coba dilihat. Ini gambar apa, Nak? Kegiatan menabung di bank. Kegiatan menabung di bank. Nah, kalian sudah pernah ke bank belum? Sudah pernah menabung di bank? Sudah. Oke, sudah. Nah, kalau kita menabung untuk di bank, itu yang terjadi dengan tabungan kita bagaimana? Bertambah. Iya, betul sekali bertambah. Nah, kalau uang kita bertambah, nah, tambahan uang yang kita dapatkan itu namanya apa? Bunga. Namanya bunga, betul sekali. Nah, berarti kalau kita menabung di bank, nah, otomatis uang kita akan bertambah. Nah, penambahan uang kita di tabungan namanya bunga. Berarti kalau nanti kita nabungnya tambah banyak, maka bunga yang kita dapatkan bagaimana? Semakin banyak. Kalau kita menabung banyak, uang kita akan semakin banyak. Nah, itu berarti termasuk perbandingan apa kalau sesuai dengan materi yang kemarin? Perbandingan senilai. Iya, betul sekali, perbandingan senilai. Ya, jadi untuk perbandingan senilai ternyata ini kita bisa mengaplikasikannya pada materi aritmatika sosial, yaitu dalam bunga tunggal. Pada saat apa? Pada saat kita menabung, yaitu ketika kita menabung di bank, ya, semakin banyak tabungan kita, maka uang yang akan kita dapatkan juga akan semakin banyak. Bunga yang akan kita dapatkan semakin banyak.
Nah, seperti itu. Oke. Kemudian disimak lagi. Nah, kalau kalian pergi ke bank, pasti akan menjumpai seperti ini. Ini adalah display ketika kalian ke bank. Tarif bunga deposito per tahun. Nah, nanti kalau kita menabung 1 bulan, jangka waktu berapa bulan, nah itu ada bunganya tersendiri. Kalau ini kita mau menabung di BRI, itu juga ada jenis-jenisnya. Kemudian ini ada bunganya. Nah, ada bunga sekian persen, sekian persen. Nah, bunga yang sudah diberikan bank seperti ini, kita kira-kira bisa menghitung enggak ya? Belum. Belum, oke. Agar kita bisa menghitung bunga di bank, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung bunga bank. Oke. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan tujuan kita dalam pembelajaran hari ini bisa tercapai, ya. Tolong dibaca untuk tujuannya ini, Mbak Sardella, coba dibaca dulu, Nak. Tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan bisa 1. Menentukan nilai bunga tunggal, 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan bunga tunggal, 3. Mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sardella. Untuk pembelajaran kita kali ini, nanti Ibu akan mengadakan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan yang Ibu ambil dari saat kalian mengerjakan kuis. Nanti akan ada kuis. Kemudian untuk nilai keterampilan, nanti soal seperti biasa sebagai nilai tugas. Biasanya seperti biasa Ibu akan mengirim tugasnya di Google Classroom. Kemudian untuk mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, Ibu akan menilainya melihat dari sikap kalian saat kalian berdiskusi dan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Begitu nggih? Sebenarnya manfaatnya apa toh yang bisa kita ambil dari kita belajar menghitung bunga tunggal ini? Ada yang tahu? Hemat. Oh iya betul, hemat. Nah. Untuk melatih sikap rajin. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sama diri sendiri ya. Yeah. Bertanggung jawab sama diri sendiri, oke. Jadi, kalau kita mempelajari materi menghitung bunga tunggal, nah, ini akan berguna untuk kita. Seperti misalnya manfaatnya terkait tadi uang kita yang semakin bertambah ketika kita menabung, kemudian dalam jangka waktu berapa lama, nah nanti kita akan bisa memprediksi kapan kita bisa menggunakan uang itu sesuai dengan harapan kita, karena kita bisa menghitung uang tabungan kita, seperti itu. Baik ya, oke sekarang kita masuk kepada materi. Mbak Amanda silakan dibaca dulu nak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai penggunaan bunga tunggal dalam hal menabung di bank atau peminjaman uang di bank. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai bunga tunggal, mari perhatikan permasalahan-permasalahan berikut ini. Coba simak permasalahan berikut ini. Pada tanggal 2 Juni 2021, Nurul menabung di bank sebesar 5 juta rupiah dan mendapatkan bunga tunggal 12% per tahun. Pada akhir bulan Desember 2021, dia ingin membeli sepeda dengan menggunakan uang tabungan tersebut. Sepeda yang dia inginkan seharga Rp5.500.000. Tetapi Nurul khawatir tabungannya tidak cukup untuk membeli sepeda tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Nurul? Apakah dia mampu membeli sepeda tersebut atau haruskah dia menunggu beberapa bulan lagi? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, ini adalah contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bunga tabungan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut lagi. Bisakah kita mengetahui tabungan Nurul cukup atau tidak untuk membeli sepeda di bulan Desember? Bisakah kita menghitung tabungan Nurul sampai dengan bulan Desember? Bagaimana cara menghitung banyak tabungan Nurul? Dari permasalahan di atas, kita bisa belajar mencoba menghitung tabungan Nurul agar kita bisa mengetahui apakah cukup atau tidak tabungannya untuk membeli sepeda kesayangannya tersebut. Yuk, mari kita belajar tentang bunga tabungan. Oke, terima kasih. Nah, dari permasalahan yang sudah diutarakan oleh
Mbak Amanda tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Bisakah kita mengetahui tabungan Nurul cukup atau tidak untuk membeli sepeda di bulan Desember? Kemudian, bisakah kita menghitung tabungan Nurul sampai dengan bulan Desember? Bagaimanakah cara menghitung banyak tabungan Nurul? Ini akan kita pelajari di bab ini ya. Oke, lanjut lagi Mbak. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini materinya. Oke, Mbak Dendi silakan dibaca lagi. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Oke, itu untuk materi pengantar kita sebelum kita masuk ke diskusi dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita berdiskusi di LKPD. Mengerjakan LKPD sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian, buku-buku sebagai pendukung seperti buku paket, kemudian buku perusda, juga materi ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin, bisa untuk referensi dalam mengerjakan LKPD ini, nggih. Sudah disiapkan semua LKPD-nya? Terima kasih. Kemudian, untuk soal LKPD ini silahkan dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sudah kita bagi kemarin, nggih. Satu kelompok itu ada 3 siswa. Kemudian sudah ada grupnya juga untuk kelompok kecil. Dan Ibu sudah masuk di grup kecil tersebut, nggih. Masing-masing kelompok sudah ada Ibu di situ, nggih. Oke, silahkan kerjakan LKPD-nya dan diskusi di WA group. Dan kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan dengan Ibu. Paham, nggih? Ibu. Oke, paham. Sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Bisa dimulai dari sekarang, silakan berdiskusi di WA group. Sudah semua, nggih? Sudah. Oke, sekarang kita mulai untuk presentasi hasil dari diskusi kalian. Disiapkan untuk LKPD-nya, kemudian kita mulai presentasi. Siapa yang ingin mempresentasikan jawaban dari LKPD nomor 1? Saya, Bu. Mas Ibnu Kusumo, kelompok berapa Mas Ibnu Kusumo? Kelompok 3. Oke, dari kelompok 3, Mas Ibnu Kusumo ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya.
Oke, silakan Mas Ibnu Kusumo. Diperoleh informasi besar tabungan M 5 juta, persentase bunga A% 12% per tahun, karena 1 tahun 12 bulan, maka persentase bulan per bulan A% bagi 12 sama dengan 1/12 kali A%. Lama menabung N 2 Juni 2021, 31 Desember 2021. Harga sepeda 5.500.000. Untuk mengetahui tabungan Nurul cukup untuk membeli sepeda atau belum, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Hitung lama waktu menabung, yaitu 2 Juni 2021, 31 Desember 2021, dengan 6 bulan. Menghitung besar bunga yang diperoleh Nurul. Bunga 1 bulan sama dengan 1/12 kali 12/100 kali tabungan, sama dengan 1/12 kali 12/100 kali 5 juta, sama dengan 1/100 kali 5 juta, sama dengan 50.000. Bunga 2 bulan sama dengan 2/12 kali 12/100 kali 5 juta, sama dengan 2/100 kali 5 juta, sama dengan 100. Bunga 3 bulan sama dengan 3/12 kali 12/100 kali 5 juta, sama dengan 3/100 kali 5 juta, sama dengan 150. Bunga 4 bulan sama dengan 4/12 kali 12/100 kali 5 juta, sama dengan 4/100 kali 5 juta, sama dengan 200. Bunga 5 bulan sama dengan 5/12 kali 12/100 kali 5 juta, sama dengan 5/100 kali 5 juta, dengan 250. Bunga 6 bulan sama dengan 6/12 kali 12/5 juta, sama dengan 6/100 kali 5 juta, sama dengan 300. Maka besar bunga untuk N bulan adalah N/12 kali A/100 kali N. Ya. Oke, maka besar bunga untuk N bulan adalah menurut Mas Ibnu Kusumo adalah N/12 kali A/100 kali M. Oke, baik. Untuk yang lain adakah yang berbeda atau sama semuanya? Sama. Sama, Bu. Oke, sama. Itu adalah besar bunga untuk N bulan. Kemudian dilanjutkan lagi Mas Ibnu Kusumo untuk yang nomor 3. Menghitung besar bunga selama N bulan atau gunakan rumus dari jawaban langkah 2. Sama dengan N/12 kali A/100 kali M, sama dengan 6/12 kali 12/100 kali 5.500.000, sama dengan 330. Oke, sebentar. Mas Ibnu Kusumo, tadi di atas itu ada untuk besar bunga untuk N bulan adalah N/12 kali A/100 kali M. Mas Ibnu Kusumo jawabannya 330.000. Oke, baik. Untuk yang lain ada masukan atau mungkin ada koreksinya? Beda, Bu. Berbeda? Oh ya, oh berbeda. Oke, Ibu. Oh ya, kalau begitu Ibu minta salah satu Mas Hafiz. Mas Hafiz coba presentasikan jawaban yang berbeda dari jawaban Mas Ibnu Kusumo. Menghitung besar bunga selama N bulan gunakan rumus dari jawaban langkah 2. Ya. N/12 kali A/100 kali M sama dengan 6/12 kali 12/100 kali 5 juta sama dengan 300.000. Ya, oke. Terima kasih Mas Hafiz. Kasih aplaus dulu. Ya, oke. Mas Ibnu Kusumo, jawabannya berbeda dengan punya Mas Hafiz. Oke. Untuk yang lain bagaimana? Sama atau tidak dengan jawaban Mas Hafiz? Sama, Bu. Sama. Oke, sama. Terima kasih, nggih. Oke. Nah, jawaban Mas Ibnu Kusumo tadi salah, nggih. Tahu salahnya di mana? Tahu, Boten? Tahu. Di mana salahnya? 5 juta, Bu. Oh iya, 5 juta itu apa? Besar modalnya, nggih. Berarti salahnya di besar modalnya karena
Mas Ibnu Kusumo tadi menjawab 5.500.000. Salah nih, karena kalau yang 5.500.000 itu menurut soal adalah harganya sepeda Nurul. Nggih. Nah, kemudian untuk tabungannya kan 5 juta, tapi yang 5.500.000 adalah harga sepeda Nurul. Paham nggih, Mas Ibnu Kusumo, salahnya di mana? Nggih, paham, Bu. Oke, terima kasih Mas Ibnu Kusumo dan Mas Hafiz. Kita kasih aplaus dulu untuk jawaban mereka. Terima kasih. Oke. Jadi benar untuk jawaban besar bunga selama N bulan adalah 300.000. Oke, Mas Hafiz, silahkan dilanjutkan lagi. Kalau begitu nomor 4 silahkan. Menghitung tabungan akhir sama dengan tabungan awal tambah bunga sama dengan 5 juta ditambah 300.000 sama dengan 5.300.000. Oke, baik. Perhitungan tabungan akhir menurut Mas Hafiz adalah 5.300.000. Betul nggih? Betul, Bu. Betul. Terima kasih Mas Hafiz. Silakan nomor 5 dari kelompok lain. Ibu minta kelompok lain. Kelompoknya siapa nggih? Saya, Bu. Oke, Mbak Denti silakan dipresentasikan. Jawabannya nomor 5 dan nomor 6 sekalian, Mbak. Tabungan akhir. Tabungan akhir yaitu Rp5.300.000. Harga sepeda yaitu Rp5.500.000. Jadi tabungan akhir Nurul lebih sedikit daripada harga sepeda. Maka Nurul belum bisa membeli sepeda di bulan Desember. Karena pada bulan Desember tabungan Nurul belum cukup untuk membeli sepeda. Maka Nurul harus menunggu beberapa bulan lagi sampai tabungannya mencukupi. Nomor 6. Tabungan akhir bulan Juli 2021 yaitu Rp5.050.000. Agustus 2021 yaitu Rp5.100.000. September 2021 Rp5.150.000. Oktober 2021 Rp5.200.000. November 2021 Rp5.250.000. Desember 2021 Rp5.300.000. Januari 2022 Rp5.350.000. Februari 2022 Rp5.400.000. Maret 2022 Rp5.450.000. April 2022 Rp5.500.000. Mei 2022 Rp5.550.000. Berdasarkan tabel tersebut, maka Nurul dapat membeli sepeda pada bulan April 2022. Jadi Nurul harus menunggu selama 4 bulan lagi untuk bisa membeli sepeda. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Denti. Terima kasih Mbak Denti. Ya, sekarang Ibu akan membahas dulu. Untuk tabungan akhir tadi 5.300.000, harganya sepeda berarti 5.500.000. Berarti masih kurang nggih. Jadi tabungan akhir Nurul lebih sedikit daripada harga sepeda. Karena pada bulan Desember tabungan Nurul belum cukup untuk membeli sepeda, maka Nurul harus menunggu beberapa bulan lagi sampai tabungannya tercukupi. Nurul dapat membeli sepeda pada bulan April 2022 dan harus menunggu lagi selama 4 bulan lagi dari bulan Desember untuk membeli sepeda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Denti. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan dibuka LKPD-nya, Nak. Penyelesaian masalah kontekstual bunga tunggal. Oke, untuk kelompoknya siapa tadi, nggih, yang belum presentasi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, Mbak Nova. Pada tanggal 3 April, Atik menabung di bank 150.000. Kemudian pada tanggal 30 Juli, ia menabung lagi 200.000. Jika bunga tabungan di bank adalah 18% setahun, berapakah bunga yang akan diterima Atik sampai tanggal 31 Agustus tahun ini juga? Lama menabung.
3 April sampai 30 Juli. Banyak hari 20 April 27 hari ditambah Mei 30 hari ditambah Juni 30 hari ditambah Juli 29 hari sama dengan 116 hari. Bunga sama dengan banyak hari per 360 dikali P per 100 dikali modal sama dengan 116 per 360 dikali 18 per 100 dikali 150.000 sama dengan 8.700.000 rupiah. Saat menabung kedua 30 Juli sampai 1 Agustus. Banyak hari 30 hari modal sama dengan 150.000 ditambah 200.000 sama dengan 350.000. Bunga sama dengan banyak hari per 360 dikali P per 100 dikali modal sama dengan 30 per 360 dikali 18 per 100 dikali 350.000 sama dengan 5.250.000 rupiah. Total bunga yang diterima nanti adalah 8.700.000 rupiah ditambah 5.250.000 rupiah sama dengan 13.950.000 rupiah. Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Nova, nggih. Oke. Yuk kita diskusikan lagi, kita bahas dulu untuk penyelesaian soal nomor 2. Oke. Untuk lama menabungnya itu ada 2 kali tempo, nggih. Kemudian banyak hari yang menabung pertama ada 116 hari. Kemudian tadi yang kedua ada 30 hari. Oke, untuk bunga yang pertama 8.700, betul. Kemudian bunga yang kedua tadi ketemu berapa, Mbak? Untuk yang kedua bunganya ketemu berapa, Mbak? 5.250.000 rupiah. Itu yang kedua 5.250.000 rupiah. Oke, kemudian total bunga yang didapatkan berapa? Coba disut lagi. Ya, total bunga yang didapatkan 8.700 ditambah 5.250 rupiah sehingga ketemunya adalah 13.950.000 rupiah. Oke, baik, terima kasih Mbak Nova, nggih. Oke, untuk jawaban yang lain mungkin ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama. Terima kasih ya. Jawaban Mbak Nova adalah benar, nggih. Terima kasih Mbak Nova untuk presentasinya. Kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Nova. Ya, pintar, nggih. Oke. Oke, sekarang Ibu saatnya untuk memberikan tes pengetahuan. Silakan kerjakan soal kuis. Ibu kasih waktu 5 menit. Mengerjakan sendiri-sendiri, tapi mengirimnya di WhatsApp grup kecil yang sudah kita bentuk tadi. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ibu tunggu selama 5 menit. Kelompok 3. Kelompok 3, Mas Rahmat. Yo, yang lain silakan mengumpulkan, ditunggu. Mas Hafiz sudah, Mas Julio sudah, Mas Okta sudah. Oke, ini untuk kelompok 4 sudah semua mengerjakan. Ibu sudah cek jawabannya. Kemudian kelompok 2, Mbak Nova sudah, Mbak Sardella sudah, Mbak Lia juga sudah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2, grid ya. Oke, sekarang untuk yang kelompok 3, Mas Ibnu sudah, Mas Rahmat sudah, Mas Ibnu Ramadan ini yang belum. Oke, untuk satu kelompok ini masih ada yang satu yang belum. Kemudian untuk kelompok 1 ada Mbak Mutia sudah, Mbak Denti juga sudah, Mbak Amanda juga sudah. Oke, baik, terima kasih. Jawaban sudah Ibu terima. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk soal kuisnya, nggih. Ini adalah jawaban dari kuis yang sudah Ibu bagi tadi. Oke. Ibu baca lagi soalnya, nggih. Rahmat mendepositokan uangnya sebesar 40 juta rupiah di bank dengan bunga 0,5% sebulan. Berapa rupiahkah? A. Bunga selama 1 bulan. B. Bunga selama 4 tahun. Dan C. Banyak tabungan Rahmat selama 4 tahun. Oke. Nah, di sini ada modalnya adalah 40 juta, kemudian bunganya 0,5%. Kemudian yang pertama adalah
bunga yang diperoleh Rahmat selama 1 bulan adalah B per 100 kali M modal sama dengan 0,5 per 100 kali 40 juta sama dengan 200.000 rupiah. Oke, bunga yang diperoleh Rahmat selama 4 tahun. Nah, tinggal dikalikan saja. 4 tahun sama dengan 4 bulan saja. 4 tahun sama dengan 48 bulan. Maka 48 kali 200.000 ketemunya yaitu 960.000 rupiah. Jadi bunga yang diperoleh Rahmat selama 4 tahun adalah 960.000 rupiah. Kemudian seluruh uang Rahmat selama 4 tahun adalah total tabungan sama dengan modal ditambah bunga. Sama dengan 40 juta ditambah 960.000 rupiah sama dengan 40.960.000 rupiah. Jadi total tabungan Rahmat selama 4 tahun adalah 40.960.000 rupiah. Itu untuk jawaban soal kuis. Oke, terima kasih nggih untuk jawaban kuisnya sudah Ibu terima dan kebanyakan memang sudah betul. Dengan melihat jawaban kuis yang sudah kalian kirim di grup WA tadi, sudah Ibu cek satu-satu, ternyata banyak yang benar. Maka untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan mengadakan tes uji kompetensi dengan materinya adalah bunga tunggal. Di pertemuan selanjutnya, sebelum masuk di materi selanjutnya, kita akan mengadakan uji kompetensi dulu. Materinya yaitu bunga tunggal. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, kalian bisa mempelajari dulu di buku Perusda halaman 17 sampai 19 dengan materi sudut dan garis. Nanti kalian pelajari dulu yang materi garis dulu. Oke? Sudah paham nggih? Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah berjalan dengan bagus nggih? Oke. Kemudian kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini adalah Kesimpulan, besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya, dan juga pada umumnya besarnya bunga berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sardella. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini adalah kesimpulannya, besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya. Dan juga pada umumnya besarnya bunga berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Begitu nggih? Jadi semakin kita banyak menabung, semakin kita lama menabung, maka uang tabungan kita juga akan semakin banyak. Oke, baik. Jadi misalkan M sama dengan besar modal, P sama dengan persentase bunga bank, B sama dengan besarnya bunga, N sama dengan lama waktu menabung dalam bulan, T sama dengan lama waktu menabung dalam tahun, H sama dengan banyak hari. Maka 1. Besarnya bunga dalam H hari adalah dikali P dikali M. 2. Besarnya bunga dalam N bulan adalah B sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali M. 3. Besarnya bunga dalam T tahun adalah B sama dengan P per 100 dikali T dikali M. 4. Tabungan akhir sama dengan modal ditambah bunga sama dengan M ditambah B. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sardella. Oke, jadi kesimpulan untuk rumusnya yang sudah kita pelajari hari ini dari mengerjakan LKPD adalah, jadi misalkan M sama dengan besar modal, P persentase bunga bank, B besarnya bunga, N lama waktu menabung dalam bulan, T lama waktu menabung dalam tahun, H banyak hari, maka 1. Besarnya bunga dalam H hari adalah sama dengan B sama dengan H per 360 kali P per 100 kali M. Oke, kenapa ini 360 untuk hari? 1 tahun ada 360 hari. Ya, betul sekali. Karena dalam 1 tahun ada 360
hari. Betul. Kemudian yang kedua, besarnya bunga dalam N bulan adalah B sama dengan N per 200 kali P per 100 dikali M. Kenapa ini 12? Karena banyaknya bulan dalam 1 tahun yaitu 12 bulan. Ya, betul sekali karena hitungannya adalah dalam N bulan dan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke, kemudian yang ketiga, besarnya bunga dalam T tahun adalah B sama dengan P per 100 kali T per M. Oke, jadi ini T itu banyak tahunnya nanti tinggal dimasukkan saja. Kemudian yang keempat, tabungan akhir sama dengan modal ditambah bunga sama dengan M ditambah B. Itu adalah, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah paham, Ge? Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Jadi, ketentuan mengerjakan tugas. Ibu nanti akan memberikan tugas sebagai penilaian keterampilan. Ya, adapun untuk ketentuan mengerjakan tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal untuk nomor 1 dikerjakan untuk nomor absen ganjil. Kemudian untuk soal nomor 2 dikerjakan untuk nomor absen genap. Dan soal nomor 3, tugas dikumpulkan hari ini maksimal jam 9 malam di Google Classroom. Untuk ketentuan tugasnya sudah paham, ya? Sudah. Oke, sudah. Bu. Oke, terima kasih hari ini telah mengikuti pembelajaran matematika dengan baik, dengan antusias, kemudian dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Kalian sudah mau bergabung di Google Meet pada pembelajaran Ibu kali ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kemudian pesan Ibu tetap menjalankan 5M. Apakah pesan Ibu? 5M apa? Memakai masker, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas. Kemudian yang terakhir M-nya apa? manut. Ya, manut sama pesan Bapak Ibu guru, manut sama orang tua. Masih dalam suasana pandemi, jadi kalian harus tetap prokes, ya. Semoga sehat-sehat selalu, stay safe, stay healthy, dan tetap jalankan prokes dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan Mbak Aprilia sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Aprilia. Ibu cukupkan sekian. Saya tutup untuk pertemuan